Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Masih bersama kami santri Kalong Mojopahit. Nah, alhamdulillah ini masih bisa berkolaborasi dengan Cak Malik yang bila mana diketahui Cak Malik ini adalah sesuatu yang ciri khasnya santri Kalong Mojopahit. Ini Mas Malik ini jadi apa itu jenenge? Ciri khas itu apa? Maskot. Nah, maskotnya santri Kalong Mojopahit. Padut. Nah, mirip-mirip padut karena masih adanya ikatan perjombloan. Nah, selawat serta salam selalu kita curahkan pada pilihan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo selawat sareng-sareng sholawat ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah untuk saudara-saudaraku yang ada di Indonesia luar negeri, jamaah-jamaah dari beliau guru Sang Hyang Nurjaniwana, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, selalu diberikan, semoga bisa bareng-bareng zikir lagi karena sudah rindu dengan zikir bareng lagi. Alhamdulillah untuk kali ini, konten untuk kali ini adalah ini yang viral kemarin oleh Mas Deddy Kobuser, podcast dengan LGBT. Nah, apa sih LGBT? LGBT saya baca soalnya dari tadi itu bacanya LGBT terus. Ini yang viral kan, beliau podcast Ragil dan Fred. Nah, ini sisi gaibnya itu bagaimana, nah, gitu. Dan hukuman apa kira-kira yang mereka dapat bila mana mereka meninggal dunia. Perlu kita ketahui flashback, yaitu kaum Sodom yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perzinaan sesama jenis dan oleh Allah diazab, diazab sangat pedih, dimuntahkan apa? Muntah Gunung Merapi ya? Apa itu? Gunung ya. Banyak sudah dikisahkan, di Al-Qur'an juga ada. Kalau di YouTube yang lain juga ada kisah-kisahnya yang lengkap. Itu bagaimana kan? Juga yang di Palu kemarin Allah memberikan azab yang di Palu itu juga akibat dari orang melakukan hubungan seks sesama jenis, dan juga ada prostitusi juga, hubungan liar. Nah, ini kita akan hadirkan bukan hubungan liarnya, tapi antara LGBT. Kira-kira apa sih yang membisiki mereka sehingga mereka itu melakukan hal tersebut? Apa wis gak doyan wong wedok? Nah, ya. Untuk sahabat-sahabat santri Kalong Mojopahit, saya kenakan dengan jubah baru dari beliau Sang Hyang Nurjaniwana. Saya baru buka hari ini. Nah, yang mau silahkan inbox hijau ini. Ada banyak sekali hijau. Kalau hijau kayaknya gak cocok dengan saya. Tapi di Asma ya. Udah di Asma. Kayak seperti kiai wae, kayak ustad. Padahal yo wong embongan iki. Wis langsung wae nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua energi ketika ada tidak bisa bangkit, Allah dikunci, dilindungi semua lingkaran. Saya minta lingkaran api Allah bunter. Ya Allah, yang hadirkan sosok gaib yang membisiki ataupun yang ada dalam tubuh orang yang ada di foto ini, yang membisiki dalam foto ini, semua energi terkuatnya yang membisiki agar orang itu berhubungan cara sesama jenis dengan Sang Hyang. Tarik hadir Allah
Masuk. Apa ini yang datang? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bicara bahasa Indonesia lengkap jelas. Bah. Golongan. Astagfirullah. Datang langsung tertawa. Kecubungi non aktif. Menjadi wujud aslinya tanpa tipuan. Buka hijab seluruhnya. Allah. Buka hijabnya. Seluruhnya dibuka hijabnya seluruhnya tanpa ada tipuan. Astagfirullahaladzim, yang datang seperti ini langsung tertawa. Lah, dari golongan apa? Bisa lihat sendiri kan? Lihatnya Mas Malik saya, Mbah, bukan lihat sampean. Ya. Dari golongan apa? Iblis. Kok masuk dalam tubuhnya itu, Mas, yang ada di itu, yang orang suka sama jenis itu bagaimana itu? Ya suka-suka saya. Ya sukanya tuh gimana? Apa yang kamu lakukan di tubuh orang-orang yang suka sama jenis itu? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya cuman di dalam saja diam saya. Kok bisa seorang laki-laki suka laki-laki? Mungkin jika berpontan kakinya terpotong-potong. Iya baik siap. Saya paham. Saya bisiki saja itu, saya bisiki. Cuman dibisikin aja, nggak ada Ya, yang lain. Tidak, saya bisiki itu. Saya bisiki itu biar nafsunya sama suka yang laki-laki saja, yang perempuan tidak. Oh, kalau perempuan juga sama. Kalau yang perempuan teman saya itu biasanya bisiki biar suka sama perempuan. Tapi Perempuan golongan suka sama kamu juga. Saya juga perintahnya dari satu atasan sama. Itu kan secara agama kan nggak boleh. Ya itu bukan urusan saya. Terserah dia mau agama apa. Dia agama apa terserah. Yang terserah pokoknya berarti orang itu ikut apa yang saya suruh. Oh, berarti sampean itu tidak memandang orang itu punya agama atau tidak. Yang Ya. penting sampean menyelewengkan ya untuk berbuat kemaksiatan dengan cara berhubungan dengan sesama jenis itu. Iya. Nah, pertanyaan saya, nanti jikalau orang itu meninggal, akan kamu apakan? Apakah kamu ada peran di situ nanti? Ya jelas. Kalau sudah begitu itu ya sulit itu tuh untuk masuk ke alam selanjutnya akhirat. Itu jadi anak buah saya itu. Aduh, ini kok saya buka ini ngapain? Ya kan saya tanya, harus jelas dong. Kasih dulu. Berarti Itu rahasia itu. oh, rahasia dong, gak apa-apa dibuka. Berarti orang yang suka sesama jenis itu atas bisikan sampean kan gitu, ya kan? Iya, dari golongan saya. Nah, setelah nanti orang itu meninggal, berarti kan masuk menjadi anak buah sampean, seperti itu. Iya, jelas. Jadi budak saya itu. Berarti sampean mengajak sebanyak-banyaknya manusia ke neraka. Itu memang tugas saya.
Aduh, ini sudah di energinya itu dikecilin dikit itu loh. Yang mana? Itu pokoknya itu depan saya itu kok. Oh ya, Kecilin dikit itu. yang ini. Nggak tahu yang mana itu, kecilin dulu semua itu. Ya. Gak enak saya. Oke, nah yaudah kecil dulu. Biar enak, biar Aduh. bisa berkomunikasi saya. Panas banget itu. Belum. Anaknya kecil. Allah. Kok manusia? Jangan bohong gitu loh. Saya lo gak ngerti apa yang sama maksud. Yang dimaksud mengecilkan energi itu yang di mana? Yang apa kan? Itu loh, terang sekali itu. Tuh. Ya udah, sama nggak bisa lihat aja. Nah, gitu kan enak. Jadi buta gitu aja ya. Tapi agak itu serem. Ya, kacamata dulu. Biar enak, pakai kacamata aja. Itu. Udah. Nah, yang saya tanyakan itu, ini, iblis itu nyerang manusia apa menyesatkan manusia? Mana ada ceritanya iblis menyerang manusia? Kalau ada yang bilang iblis menyerang manusia, saya difitnah. Oh, tapi tunggu dulu. Kalau ada seorang manusia minta bantuan sampean untuk menyerang manusia, bisa? Bisa kan? ada syaratnya. Oh, ada syaratnya. Ya enggak enak-enakan aja. Termasuk tadi untuk yang LGBT, kembali lagi LGBT. LGBT itu kan orangnya seperti itu, suka sama jenis. Apakah dia bisa hidup dengan normal kembali? Wah, ya coba saja kalau bisa. Ada caranya. Ada caranya. Aduh, Apa itu caranya kalau boleh saya tahu? ya kalau saya sudah enggak ada di situ, Oh, berarti saya disingkirkan dulu. ya. Oh, seperti Tapi ya itu. Sulit. Kalau sudah terlanjur suka ya sulit. Itu penyakit menular. Kok bisa? Ya menular. Kalau sudah terlanjur suka yang ngajak yang lain. Oh, Saya bisiki biar bosen sama ini terus ngajak yang lain. tunggu dulu ini. Orangnya kan buat channel YouTube. Iya kan? Ya. Ini apa ya? Sama kan di tubuhnya orang itu kan? Dia sering buat video kan? Ya saya tahu ya. Nah, itu apakah juga bentuk untuk kamu mencari mangsa yang lain-lain? Jangan dibongkar tuh. Itu sudah satu paket itu. Bahaya berarti melihat seperti itu ya. Aduh. Kalau orang itu keimanannya lemah, apakah mudah untuk kamu goda? Mana sih ada orang zaman sekarang imannya kuat kalau sudah masuk ke riba itu. Oh, ada hubungannya dengan riba juga? Aduh. Berarti juga ada hubungannya dengan uang haram juga? Aduh, sudah. Berarti orang Ya, kalau orang itu enggak pakai uang riba ya masih sulit untuk kita goda. Berarti orang yang memakan riba ataupun orang yang memakan haram itu untuk kamu goda itu sangat mudah. Wah, ya iya. Senang saya itu memang sudah itu diperinci itu apa? Ngomong saya kok belepotan ini kamu ini energinya mbok ya dikecilin dikit itu loh. Gini. Di zaman sekarang itu apa sih nggak yang riba itu? Makanya itu sudah strategi sejak awal, itu sudah lama itu. Sejak zaman siapa? Zaman kapan itu? Nah, itu sebenarnya sudah lama sekali. Tapi baru-baru ini semakin maraknya dunia media, makin orang itu semakin suka dengan riba. Kalau Apalagi orang juga itu sudah ada uang kertas itu. Kalau orang itu punya uang 5 juta terus dibelikan motor, sisanya nyicil, itu apakah juga termasuk dari bisikanmu juga? Ya kalau bayarnya lebih dari perjanjian yang riba. Oh gitu. Gini Mbak, agak maju dikit lah. Saya itu nggak enak kalau jauh-jauh ini. Suaranya saya dari keras ya. Nanti Sakit. ditertawa ya. Mbok pikir kenapa saya mundur-mundur sakit?
Ini agak aneh ini. Maju dikit saya terbakar Ya itu. udah, saya tak maju. Aduh. Aduh. Saya nggak bisa lari juga ini, gimana ini? Nggak bisa lari. HP-nya sih banyak sih. Ya Mbah, LGBT tadi Mbah. Apakah sama juga pernah mendengar orang sesama jenis itu yang ada di dulu, pada zaman dulu itu di kaum Sodom itu? Saya tuh juga lumayan tua usianya. Jadi sempat dengar itu. Apakah kalau dulu kan azabnya kan langsung, ya ibaratnya orang banyak kemaksiatan langsung azabnya langsung. Kalau sekarang kan orang lihat di YouTube, saya lihat orang itu merajalela seperti itu. Ya tunggu, aduh, gimana ini? Aduh, Nah, ya. nggak boleh dibongkar ini. Oh ya udah, nggak usah. Yang ditanya ajab kan. Nah nanti kira-kira kalau orang itu sudah diazab oleh Allah, apakah sampean senang? Woi, seneng sekali. Kalau orang itu bertobat, bagaimana dengan sampean nanti? Tak bisik lagi biar nggak tobat. Berarti kalau orang itu mempunyai niat untuk bertaubat, sampean akan meminta bantuan lagi apa begitu? Ya jelas. Minta pasukannya lebih banyak lagi. Saya lebih keras lagi dalam bisiki. Oh seperti itu. Contohnya seperti itu. Dah, gak usah tobat. Udah ini aja enak. Karena ini bab serius ini. Enak, gak usah yang tobat-tobat itu, gak usah, gak ada itu. Karena Allah kan menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki perempuan. Nah, bukan kok laki-laki dengan laki-laki. Nah. Terus apa sih yang disuka? Kok laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu? Jangan itu strategi kita. Strateginya itu gimana? Ya, biar semakin rusak. Itu sudah ada zaman dulu itu caranya. Untuk menghancurkan sebuah negara itu ya memang seperti itu. Berarti rusaknya negara itu dengan orang-orang yang semakin merajalelanya kemaksiatan. Aduh ya. Udah saya tak kembali saja. Ini saya bongkar banyak, nanti saya mati di sana itu. Kan urusan sampean, Mbah. Aduh. Pokoknya kalau sudah sampai sana itu saya dikasih apa gitu loh, biar nggak kelihatan gitu loh. Kelihatan apa? Biar nggak ketahuan saya ngomong begini. Ya nanti saya kasih tiket VIP pas. Nah. Oh, langsung ke sana ya. Iya, siap. Kan gitu sih dari tadi sih. Kalau saya balik lagi ke sana ya saya dibunuh sama iblis yang lain. Berarti gini, kalau sampean itu ibaratnya langsung dikasih ibaratnya langsung dimasukkan ke neraka ibaratnya ya. Barat saya ya. Apakah nanti di sana ada yang mengisi lagi? Ya jelas. Sudah pasti. Selama itu orang itu masih suka, tidak mau ingat sama Tuhannya, tidak mau bertobat, tidak mau sungguh-sungguh bertobat, ya akan terus seperti itu, meluas itu nantinya. Meluas? Iya. Berarti kalau Gusti Allah sudah ngazab itu ya kena semuanya. Tidak cuma satu orang itu saja, tapi sekitarnya juga kena semua. Salah sendiri tidak diingatkan dulu kan. Berarti mereka membuat seperti video di YouTube ini juga untuk menyebarluaskan perzinaan itu, bahwa perzinaan mereka itu ingin diakui seperti itu. Iya, memang seperti itu. Semakin banyak yang setuju, semakin banyak yang melakukan perbuatan seperti itu, negara itu siap-siap harus hancur. Gini, Mbah.
orang yang suka laki-laki atau perempuan yang suka perempuan, LGBT lah ya, itu kan biasanya kan sembunyi-sembunyi biar nggak kelihatan. Lah kok ini kok diperlihatkan secara Karena umum? sudah semakin banyak, sudah banyak yang seperti itu. Apalagi juga sudah banyak yang menyetujui negara-negara yang lain. Maka sah-sah saja dia kami jadikan sebagai uji coba apakah di negara ini bisa seperti itu atau tidak. Kayak banji Thailand itu ya, wah. Hei, seperti banji Thailand itu kan orang operasi, ya operasi sampai sedemikian rupa dengan seperti sosok wanita, malah lebih, tapi aslinya laki-laki. Wah, gitu. Ibaratnya jagung nih, jagungnya itu masih ada. Banci kan, gitu. Habis itu kalau sudah digoda, gitu. Ya kalau tampilannya jelek ya enggak ada yang mau. Ya harus cantik. Harus cantik. Tapi kalau ini yang di YouTube ini yang saya tarik tadi itu jelek apa? Kalau maksudnya jelek itu yang pasangannya itu melihat sesama pasangannya itu apakah jelek ataupun seperti sosok wow itu. Ya kita buat seolah-olah itu indah, nikmat, yang lain tidak. Jadi modelnya seperti hipnotis, tapi langsung mengarah ke sini dan ke sini. Yang kemarin saya dengar orang itu melakukan hal tersebut karena hati yang terluka. Nah, ya, ada kok. Saya lihat videonya karena saya mau buat konten seperti ini karena saya harus punya bahan pertanyaan. Saya lihat kan. Habis itu karena adanya curahan hati, saling mengisi, menjadikan satu. Itu bagaimana? Ya itu semakin mudah bagi kita ketika orang itu lagi depresi. Aduh, saya dibantu banyak. Gak apa-apa, los. Ketika orang itu semakin depresi, semakin masuk kita, makin gampang bolak-baliknya. Seperti ndasku ngeluh ngono kuwi, Mbak. Iya, kalau dimarah istri itu. Ayo ngalih ae. Ya sudah, saya tak keluar ya. Astagfirullahaladzim. Bah, yo cok ngono kuwi, Mbah. Lah, Aku kamu kan tanya arek iki gitu. sing konten. Ojo mbahas ning ndek kono, iki lho bojoku ndek kono, Mbah. Oh iya, yang penting tiketnya masih lo ya. Tak ambil lo nanti. Jangan. Ayo. Jangan, sudah. Saya enggak itu lagi. Kacau. Ini siapa sampean yang ngasih tahu seperti itu? Nanti ya kamu marah nanti. Jangan. Siapa? Ada. Sudah, saya bisa baca pikiran orang. Oh, berarti kalau kamu bisa membaca pikiran orang, berarti yang ada di dalam tubuh orang itu. Iya. Ya. Iya. Sudah. Itu caranya ternyata membaca pikiran orang itu. Saya itu dapat informasi juga dari masuk ke tubuh manusia nih. Oh gitu. Gemplang jagat. Loh. Coba rasakan dulu ini. Aduh, sakit. Aduh sakit. Aktif. Aduh. Oh, saya loh yang ditanyakan LGBT. Diam. Itu yang nakal, itu yang punya badan ini itu loh. Oh iya, gak apa-apa. Saya dikasih tahu. Oh gitu. Kurang aja. Kamu, aduh sakit juga loh. Ini gimana cerita LGBT untuk kelanjutannya nanti? Sembuhkan dulu. Sembuh.
jadi sembuh. Sembuh. Untuk kelanjutannya LGBT ini gimana? Apakah bisa meluas seluruh dunia ini? Apakah sudah meluas seluruh dunia? Sudah meluas. Negara ini aja yang sulit ini. Tapi di sini juga banyak bencong, Mbah. Iya. Alun-alun. Kalau dibandingkan negara lain ya terang-terangan. Ndek omahe sandinge omahe kalau. Kalau di sini masih sembunyi-sembunyi. Masih banyak orang-orang. Aduh. Kalau negara ini masih banyak ulama yang menjaga. Yang menjaga. Alhamdulillah. Semoga semakin tidak merajalela sampai Mbah. Nah, jadi untuk sahabat santri-santri, bersyukurlah masih kita di Indonesia, karena ibarat kata di satu daerah, di desa-desa masih banyak kiai-kiai yang bisa membimbing kita. Jadi ayo kita merapat ke majelis terdekat untuk menguatkan iman kita biar nggak tergoda oleh makhluk ini. Jangan dikasih tahu. Ayo Mbah, diceritakan mana Mbah? Terus sama ya? Sudah selesai? Sudah. Nggak ada informasi yang paling rahasia diungkapkan. Nanti piketnya masih ada di sakunya. Nggak ada. Ada. Oh, dicuri berarti. Nggak. Berarti ada informasi yang lebih rahasia lagi, Mbah? Ya, sebenarnya ini berat bagi saya ngucapin ini. Apa? Rahasia ini. Resikonya saya yang dikejar. Yang dikejar. Nanti kan langsung masuk itu. Oh iya, nanti kalau di sana ya. Iya. Nah, rahasia terbesar sampean yang selama ini sampean pegang itu apa? Apakah ada di balik LGBT ini konspirasi Dajjal? Itu sudah jelas. Itu konspirasi Dajjal untuk melemahkan kaum Islam. Orang-orang yang masih punya iman itu dilemahkan. Terkhusus negara ini. Poin utama kami menyerang itu di sini. Kenapa? Ya sudah, itu berat. Negara yang dilindungi, negara yang akan jadi adidaya nanti harus dihancurkan. Adidaya itu apa sih, Mbah? Berkuasa. Oh, berkuasa. Harus dihancurkan, mental, akhlaknya semua harus dihancurkan. Termasuk imannya sampai ke yang bagian terkecil. Dan sudah sampai ke kota-kota besar. Ditunggu saja. Tapi kan di Bahkan Indonesia mereka yang punya sorban putih ataupun yang apa, yang bicaranya baik-baik, itu juga dari kami. Saya hijau, Mbah. Kalau sorban saya gimana? Ya beda tuh. Kan hijau, Mbah, ya. Sorban saya hijau. Ya kalau orang nggak bisa lihat ya tertipu. Oh gitu. Maksudnya yang sampean maksud ini orangnya pakai baju putih tapi dalamnya hitam gitu. Ya, bicara baik untuk menghasut. Oh. Apakah seperti ini yang saya maksudin? Ya. Orang berbicara baik tapi dia tidak melakukan kebaikan. Benar. Oh, seperti tidak memberi contoh. Ya sudah. Itu pasukan sampean di mana? Sudah ada di yang ikut sini? Ada. Masih di situ. Oh ya, dikasih semuanya ya. Jadi nggak sendirian ke sana. Ya udah, silahkan pulang. Kembali. Pulang. Ya itu di bawah. Wah.
tiketnya itu. Jangan ngambil rusuk mah. Kalau ada ngambil rusuk mah urusannya beda Oh, lagi. ya, saya kembalikan. Gitu kan enak. Oke? Ya sudah, saya keluar. Siap. Ini gimana keluarnya? Gimana ya? Ini nggak bisa keluar ini. Ya sudah keluar aja loh, gak apa-apa. Langsung ada jalan keluarnya itu dibuka. Biar keluar sendiri, nggak saya keluarkan. Nanti efeknya saya keluarkan. Karena Mas Malik kan sudah senior, jadi kan biar dikeluarkan sendiri. Kacau. Ya, alhamdulillah. Ini berita yang sangat viral juga duka karena semakin banyaknya kemaksiatan yang dipublikasikan, seolah-olah mereka itu asik dengan dunianya sendiri, dengan dunianya mereka itu, lalu diunggahlah mereka di sosial media, akhirnya nanti banyak yang meniru. Nah, semoga nanti yang melihat channel orang tersebut ataupun yang lain tidak meniru. Dan beruntunglah kita yang ada di Indonesia, karena di satu desa ataupun kota masih banyak kiai atau ulama yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita untuk menuju kebaikan. Dan kita juga harus berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu masih besar daripada godaan mereka. Semoga kita yang ada di Indonesia diselamatkan oleh Allah dari fitnah dajjal, dari perbuatan yang keji dan mungkar. Contohnya yang seperti tadi, semoga dijauhkan dari kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang besar, dosa syirik ataupun yang lain, riba, haram ataupun yang lain. Sekian dari kami, Santri Kalau Mojopahit. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.